hingga 7 tahun. Mantap, gitu bang. Bungkus ya? Bagus, bungkus. Bang, Ah. itu kaca mobil aku yang depan kan kemarin pecah. Jadi yang kiri kanan Udah gelap. ganti? Udah. Jadi dia mulai dari retak sampai akhirnya memanjang. Aku udah nggak nyaman kan, ngelihatnya udah nggak nyaman, takut Iya. jatuh. Jadi Tapi kemarin aku kemarin ganti. pakai kaca film? Kemarin pakai. Waktu pecah pakai? Nah, habis itu udah aku ganti. Terus itu lah aku nengok-nengok apa IG apa. Setelah Pas pula abang rekaman ini. rekaman ini kita masuk. Jadi Nah, itu. tapi kaca depan doang. Ya, buka lah semua, Bang. Buka semua. Seragam. Berarti. Jadi aku penasaran karena Udah berapa lama bang nggak panas sama berapa hari nih kaca depan nggak pakai apa-apa? aku kan keluar malam aja, Bang. Oh iya. Jadi gitu kan aku cocok juga nih kaca baru biar semangat baru juga. Wih. Tapi kaca filmnya harus baru. Kaca film. Hmm. Tapi kan bang pastinya kalau kaca depan abang pasang tok, aku rasa kurang ampuh. Memang harus keliling. Harus keliling ya. Keliling. Memang rencana aku yang lain buka semua. Aku lihat dulu. Oke. Bang, nggak panas sekali kayak gini bang. Berapa hari ya bang udah? Panas lah, Bang. Cuman kan aku pergi pagi pulang malam jadi nggak terlalu terasa. Cuman kalau siang ke muka lah dia. Jadi sebelumnya apa pakai kaca film apa? Yang sebelumnya lah sebelum. Belum, aku nggak tahu mereknya, Bang. Tapi yang ada Bisa kali masak bos pen kaca filmnya abal-abal. Enggak, aku belum teredukasi masalah kaca film kan Ya. kemarin. Baru aku kemarin kan bermasalah, kan pengen gelap semua tuh karena mobil aku hitam kan. Pengen gelap semua. Terus kayaknya kalau hitam sama aja lah semua. Ternyata enggak, Bang. Betul. Yang aku dengar kalau kaca filmnya bagus, gelap pun dia dari luar, dari dalam pasti keluarnya tuh enggak gelap. Mesti gelap Nah. karena ada teknologi night vision bang. Nah di Cool Plus itu salah satu teknologi yang paling kita utamain. Makanya aku bilang ini cocok. Cuman ya siap-siap lah kita berangkat ke sana. Kalau harga bang slow harga karena aku yakin walaupun produknya sekarang kita bilang teknologi tercanggih terkini tapi kantong nggak boleh. Terjangkau ya? Tapi ini lah ganti semua ya. semua sama belakang Buka ya? buka Yang murah-murah buka ya? Cuman kan bang abang harus pastiin dulu nanti mau pilih tipe yang mana, mau bener-bener black atau mau ada Sparta-Spartanya. Kalau Sparta-Spartanya nanti mungkin pakai yang diamond. Pokoknya Mungkin abang kesana kita lihat. ke workshop dulu, Oke. tengok dulu mana yang cocok, kita bungkus. Pokoknya soal harga nggak bakal buat kantong bosnya Fame koyak lah. Siap ya? Siap. Kita bungkus ya bang? Oke. Atau abang mau nyobain rasa di mobil aku? Boleh. Oke. Yuk. Oke, welcome back. Masih di ngobrol-ngobrol bareng sama Cool Plus. Hari ini kita kedatangan seorang, ini bintang tamunya cukup menginspirasi. Ini seorang keyboardist yang cukup handal, sangat terkenal di Kota Medan. Tapi dia bukan cuma seorang keyboardist, dia seorang businessman juga yang memiliki satu buah manajemen musik yang sangat terkenal di Kota Medan. Langsung saja, this is Syafiq. Wey. Bang, apa Halo. kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana 2022? Apakah rencananya sudah job udah sampai 2020 berapa? Start dengan baik. Start dengan baik. Itu aja yang bisa dijawab. Oke, tapi Startingnya baik. starting baik. Starting baik. Udah penuh belum sampai 2022 akhir? Belum ya? Palingan sampai puasa lah. Sampai Yang puasa ya? Sampai puasa Sabtu Minggunya udah Jelas. mantap. Wih. Oke, Bang Syafiq, thank you udah datang. Kita mau ngobrol-ngobrol, ini ngobrol santai aja. Oke, Ngobrol santai. Kami bakal mulai pertanyaannya tadi sedikit dulu ya. Bang Syafiq seorang keyboardist yang cukup
terkenal di Kota Medan? Terkenal apa nih? terkenal dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya. Karena kan orang kalau terkenal itu kadang Pro lebih kontra ke ya? terkenal, Pro kontra ya. ya? Yes, pro kontra. Karena ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi itu kita nggak bahas di sini lah ya. Iya. Karena nanti kalau kita bahas di sini jadinya akun gosip. Oke, pertanyaannya, aku dari dulu penasaran. Ini sorry ya, tapi emang jangan kepedean. Oke. Tampang ganteng lah, kita bisa bilang ya kan. Ganteng. Ya keluarga bisa jadilah ya kan, nggak inilah, nggak ancur-ancur kali ya, nggak ancur-ancur kali. Kenapa milih jadi keyboard? Ya, zaman dulu mungkin di start abang mulai keyboard keyboardis itu kayaknya nggak dianggap gitu, atau zaman dulu kan dibilang pemusik itu kayak pemusik itu kayak ya sama MC juga dibilang kayak gitu bang. Sebenarnya kita senasib. Jadi pemusik itu dianggap seperti tidak punya masa depan. Tapi kenapa seorang Safik memutuskan menjadi keyboardis? Karena apa ya? Yang pertama tadi latar belakang keluarga dulu ya. Pertama latar belakang keluarga itu kan pengajar sih kebanyakan. Guru berarti. Dosen. Jadi sebenarnya aku tuh makin jauh lagi, oke. Dari kecil itu dididik kalian jadi seperti kami lah, enak kan gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku juga dari keluarga yang ya alhamdulillah lumayan sih, gitu ya. Maksudnya bukan kaya ya, tapi mau minta masih bisa. Agak start dari nol lah ya. Enggak start dari nol. Cuman jadi dulu itu sebenarnya kami semua, kan aku 4 bersaudara nih. Jadi orang tua itu ngelesin musik buat ngelatih otak kanan. Itu aja sebenarnya awalnya. Oh berarti sebenarnya bukan untuk menjadi seorang keyboard, ngelesin musik itu untuk ngelatih otak kanan. Iya. Oke. Nah akhirnya waktu itu mulai dari SD nih, dari SD kan ada padus-padus sekolah tuh. Yes. Bawa Indonesia Raya dan segala macam. SD, SMP itu aku kayak ditunjuk sama gurunya. Itulah startnya sebenarnya mengenal musik tuh dari situ. Berarti dari SD SMP itu abang udah megang Udah keyboard main. untuk ngiringin padus. Indonesia Raya, Macam-macam. Bagimu Negeri, lagu-lagu inilah yang dibutuhkan waktu upacara. Oke. Gitu kan. Habis itu awal ngeband itu sebenarnya SMA kelas 3 telat sih aku ngeband. SMA kelas 3. SMA kelas 3. Jadi yang lain itu udah dari SMP itu udah ngeband terus, aku masih Dan zaman itu keren ya. Zaman itu keren kan, anak band kan keren. Sebenarnya anak band itu keren sampai kuliah. Yes. Begitu misalnya ya kita pacar kita udah tamat kuliah, udah nggak ada keren-kerennya sih. Berarti startnya cerita dari situ lah abang mutusin ngeband. Tapi sebenarnya bukan ngeband ya, jadi keyboardis itu dari situ. Walau awalnya dari keluarga Iseng-iseng aja. Nah, kalau aku mau nanya, ketika abang memutuskan pasti kan ada pro kontra bang, termasuk keluarga pasti kan, karena tadi abang basically bilang dosen dan segala macam. Siapa orang yang mendorong abang untuk udah jalanin? Mungkin apakah papi mami dukung juga, ataukah orang di luar dari circle keluarga yang malah mendorong apa? Udah kau yakin jadi keyboardis? Justru sebenarnya penolakan lebih banyak daripada dukungan. Sebenarnya sih. Memutuskan itu sebenarnya banyak yang nolak. Iya, tapi aku kayak ngikutin alur hidup aja sih jadinya. Kayak gimana ya? Maksudnya sebelum akhirnya aku mendirikan manajemen, aku banyak nyobain hal-hal lain sih. Tapi entah kenapa interestnya itu di dunia entertain. Contoh aku sempat nge-WO, nge-IO. Aku juga sempat jualan beberapa misalnya game-game, terus jualan vape juga pernah. Berarti segala bisnis udah dicoba juga sebelumnya. Ya, jadi di masa pencarian itu tuh waktu aku tamat S1 itu aku ngeband ya. Ngeband juga, terus aku nge-crew IO juga. Oh, iya. Terus aku jualan juga. Sampai akhirnya tuh waktu aku mau masuk S2, nah S2-nya karena disuruh lah. Oke. Kan karena pengen. Oke. Ya kan? Berarti yang dukung. Nggak ada yang dukung. Orang terdekat temen ya, temen-temen pacar atau apa? Kita gini, coba abang bayangin, abang waktu kuliah udah nikmatin duit dari entertain, malas kan kerja? Oke. Ya kan? Ya. Maksudnya kerjanya dikit, menyenangkan, easy money. Walaupun kita bilang kadang ada, kadang enggak gitu kan. Oke. Akhirnya aku berkesimpulan, kayaknya aku bukan tipikal orang yang kerja 8 to 5. Oke. Nah, di situ aku akhirnya berpikir. Berarti bisa disimpulkan nggak kerja 8 to 5 itu bisa hidup ya bang? Sangat ya, sangat. Justru lebih hidup bukti. Banyak contoh yang lain. Banyak sih contoh yang lain. yang bisa jadi panutan, tapi
Aku percaya sih, maksudnya yang namanya satu industri kreatif ya, entertainment itu kan memang sangat dibutuhkan. Betul. Kecuali lagi pandemi. Dan terus berkembang. Ya, dan terus berkembang. Walaupun pandemi hilang ya. Pandemi nggak Ya. ada. Intinya jangan ada pandemi lah. Intinya jangan pandemi. Jangan pandemi. Jadi intinya sebenarnya industri kreatif itu valuable, Menjanjikan. menjanjikan. Oke, setelah abang bilang gak ada yang dukung, walaupun aku kesian sebenarnya nengok abang. Tantangan terbesarnya waktu abang start, tadi abang bilang abang start mulai manajemen. Tantangan terbesar yang pernah abang hadapi menurut abang ketika memutuskan menjadi seorang keyboardist dan ketika menjadi memutuskan membangun yang namanya fame performance. Tantangan terbesar orang tua. Berarti kayaknya memang calon meyakinkan mertua. ya. Calon mertua. Calon mertua. Wow, mertua. wow. Pokoknya memang aku di circle apa ya? Di circle PNS-PNS-an sih. Ya. Gara-gara itu jadinya sempat gak abang ngerasa kayak aduh ini Safi gak bakal ada masa depannya nih. oh lama sempet lama di Sempet fase sih. itu. Sempet yang kayak gimana ya? Aku itu sampai takut ketemu sama orang tua gara-gara takut hidup aku tuh didikte gitu. Wow. Jadi mendingan bangun siang terus pulang malam supaya gak ketemu. supaya nggak ketemu. Wow. Karena setiap ketemu pasti kerjaan betul lah. Oke, kalau ini kita change pertanyaannya ya, karena tantangan itu tantangan berat kali menurut kami. Semua kan didukung ya kan. Kita change pertanyaannya lah. Pertanyaannya jadi setelah sekarang orang gimana sih pandang abang? First ya family lah. Dalam kondisi sekarang, apakah masih kayak gitu juga atau sekarang udah lebih bisa respect? Sudah berubah 100%, 180 derajat. Jadi memang mindset mereka melihat pekerjaan yang di luar 8 to 5 itu udah lebih luas sih. Apalagi ya gimana ya? Maksudnya kita sustainable kan. Yes. Aku itu bikin vape itu 2012. Terus aku kan married 2015 tuh. Kan maksudnya Jangan kalau mau merit lah. ya nggak, maksudnya kalau merit kan berarti kita udah pede sama Oh iya, kerjaan, iya. ya kan? Abang belum pede sama kerjaan kan? Bukan belum pede tapi belum merit. Oh Sama gitu. aja. Oke. Jadi kan 2015 itu udah kayak titik di mana orang tuaku itu udah berpikir keren juga anak aku ya. Weh, akhirnya ya, akhirnya dapat pengakuan dari orang tua. Iya, dan itu sebenarnya achievement tertinggi itu sih sebenarnya. Ketika makanya tadi aku bilang kita ganti pertanyaannya, justru tantangan terbesar abang itu adalah merubah pandangan orang yang Iya. tadinya tidak menganggap apa-apa, akhirnya lebih menghargai lah, bahkan mungkin lebih ya, sekarang udah sangat menghargai. Iya. Akhirnya terbuka pikiran. Bang, Fami mau nanya, kalau kehidupan kayak kita gini kan, mobil selalu jadi tempat hidup kedua kita ya. Kita selalu di jalan, rumah kedua. Abang tadi kami ngambil kesempatan karena Bang Safik ini kaca mobilnya beberapa waktu yang lalu sempat pecah, retak, jadi dia sempat ganti kaca depan dan akhirnya mutusin mau pakai kaca film Cool Plus. Yes. Ya kan Bang? Aku pengen tahu kenapa Bang mutusin pakai kaca film Cool Plus, Bang? Kan banyak merek lebih murah tuh banyak, Bang. Iya. Yang harganya 200.000 satu mobil pun ada, Bang. Oh iya. Ada, serius ada. Kenapa mau pakai yang harganya sekian? Karena abang. Jadi kan aku lihat story pertama kan. Ya. Aku lihat story mulai dari cuek, habis itu Karena penasaran setiap- dikit karena setiap hari Iya, muncul. karena muncul Promote sponsornya gitu ya. Nah waktu habis itu kan kayak gimana ya? Aku nggak ngerti algoritmanya gimana, tapi dia sering keluar Betul. di spon apa di IG aku lah, sering keluar. Kami memang libas, kami kirim gitu kan. Kami cari itu kata kuncinya gini, Bang. Kata kuncinya cari yang nama orangnya SS, kayak nama-nama S Putra Kota Medan, daerah Mandala sana. Libas iklan. Jadi itu pernah sampai berapa kali ya, satu hari itu keluar aja. Jadi aku mikir kan, makanya konsultasi lah, karena kan waktu itu kan aku main full black semua nih, tapi memang menderita sih asli. Maksudnya Itu yang berapaan? under sejuta sih. Kalau yang ada sejuta, kalau black itu bukan ya udah pasti parah. Jadi itu emang karena kan mobilku hitam, terus velgnya juga aku gelapin. Iklannya tiap hari masuk. Nah, iklan Betul. tiap hari masuk. Habis itu ya aku tanya lah langsung. Oh, baru aku ngeliat story abang terakhir tuh sama Clara. Clara. Ya kan? Aku nih Clara aja make gitu kan.
Maksudnya dia kan cukup pemilih, Yes. ya kan? Dia kan cukup pemilih. Jadi habis itu aku pikir, udahlah kayaknya apa ada nggak sih yang gelap? Tapi dari dalam tuh enggak gitu. Yang setahu aku sih yang branded dan mahal kali juga. Mahal banget. Tapi ya di Cool Plus juga kalau harga udah pasti patokannya. Kalau murah banget udah pasti nggak bagus bang. Pasti ada harga lah, ada harga ada barang. Nah kalau di Cool Plus harganya masih cukup terjangkau, kualitasnya pasti bagus. Tolak panasnya itu bisa sampai 99%. Yang paling penting ada garansinya bang. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya sama kaca film, abang masih bisa tukar. Nah itu kan paling penting kan. Iya. Berikut nih, kami mau nanya, seberapa penting kaca film bagi abang? Kita ini kan rumah berjalan. Rumah berjalan. Pagi outfit beda. Yes, iya benar. Bisa ganti baju dalam mobil. Ganti baju dalam mobil. Bang, kadang-kadang tidur juga di dalam mobil. Ada sejam-sejam lagi nih kan tidur. Jadi kan emang harus apa ya? Baru juga aku suka nongkrong, alat-alatku kan di dalam tuh bahaya kan. Iya. Kalau kelihatan dari luar, Handphone dan segala macam. keyboard dan segala macam. Jadi itu kayak aku pikirin sih, memang aku harus tetap gelap. Yes. Tapi jangan yang nyiksa maunya gitu Ya karena pengalaman abang Iya. dipasang kaca film 60, 40 ngelengok keluar nggak kelihatan. Iya. Gelap banget. Nah di Cool Plus itu tidak akan terjadi karena kita punya teknologi night vision. Let's see. Ya oke. Let's see. Oke. Nah nggak lama-lama lagi karena lumayan panjang obrolan kita. Fami mau nanya tahun 2022 resolusi apa tahun ini? Resolusi ya. Apakah akan ada studio yang lebih besar lagi? Yang pertama aset. Nambah aset. Aset ini apa? Rumah, mobil, mobil. Termasuk. Tapi Weh! tapi iya pokoknya aku amanin dulu aset-aset yang penting buat jualan lah, ya kan. Berarti untuk bisnisnya diselamatin dulu. Selamatin dulu, tapi aku emang cita-cita sih main beli mobil lagi sih. Weh, ada mobil baru. Kaca film? Wajib lah. Cool Plus. Wajib. Jangan yang Tergantung. Kalau ini Kita lihat bagus. dulu. Oh, Harus bagus kan? Berarti kalau ini bagus, mobil berikutnya kaca film terbuka. Semua sekeluarga tuh. Weh. Oke, Bang, thank you so much, Bang. Oke. Thank you so much, makasih. Mudah-mudahan nanti mobilnya kalau dipakai review lah, tolong Ya, review siap, ya kan, siap, masuk-masukin siap. Instagram supaya makin banyak yang terbantu. Karena nih kejahatan Medan nih masih tinggi Bang, Ya, ya kan? Kita harus benar. menghindari keamanan. Udah itu yang paling penting juga. Kalau orang yang mau ngerawat kulit Bang, cewek ini paling cocok Bang. Karena penolak sinar UV-nya itu bagus. Iya, perlu. Kan tangan kita kadang-kadang kalau megang setir kan kecemur. Iya, Nah, iya. itu sangat membantu sekali melindungi kulit lah dari paparan sinar matahari. Pokoknya thank you so much buat Bang Safik. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bang Safik, tos dulu dong. Thank you Bang Fahmi. Yes. Cool Plus. Bye bye.